Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan. Kita juga bersyukur kepada Allah karena diberikan kekuatan. Kita bersyukur kepada Allah karena juga diberikan kenikmatan, diberikan rezeki, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Semuanya patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena dengan demikian insya Allah kita akan bertambah pula nikmat-nikmat yang kita dapati, nikmat yang kita rasakan, dan nikmat yang kita terima karena kita mensyukurinya. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati Bapak Kadis Sosial, Bapak Abdul Ghafar dan seluruh jajaran beliau yang hadir, dan juga kita hormati Bapak Ahmad Yani, Kepala Biro Pembangunan dan Rantau serta seluruh jajarannya dan hadirin semua, serta para pemirsa Parang TV yang dirahmati Allah. Kebetulan pada pagi ini saya diminta untuk menyampaikan tausiah terkait dengan kiat membangun keluarga Islami. Saya rasa ini barang topik cerita yang tidak akan pernah habis-habisnya, yaitu mengenai keluarga. Karena dari mulai kita dalam kehidupan selalu kita ada dalam keluarga. Lahirnya kita pun karena ada bapak dan ibu. Besarnya kita pun juga oleh bapak dan ibu. Kemudian kita beranjak dewasa, menikah, maka kita pun membentuk keluarga baru. Berikutnya kita pun punya anak dan cucu. Sampai kemudian ketika kita menjelang meninggal, pasti kita bersama keluarga. Apakah keluarga besar, bapak, ibu, kakak, adik, atau anak cucu, kita tidak bisa lepas dari keluarga. Dimanapun manusia hidup di dunia ini, apapun etnik, suku, bangsa, apapun agama, kepercayaan dan ideologi, dan apapun perbedaan warna kulit dan sebagainya, tetap mereka sebagai makhluk akan ada dalam keluarga. Bahkan tidak hanya makhluk berupa manusia, makhluk berupa binatang pun dia hidupnya bersama keluarga. Oh, dia pergi ke kantor, betul, cuman pagi sampai siang atau sore, tapi balik ke rumah kembali. Oh, dia balik ke rumah temennya, iya, cuma 1-2 hari, pasti kemudian balik lagi ke rumah keluarganya. Begitu seterusnya penggambaran bahwa keluarga dari kita mulai hidup sampai kita meninggal, pasti kita akan bersama dengan keluarga. Bahkan orang terdekat yang memberikan dukungan kepada kita juga adalah keluarga. Keluarga ini bisa bapak, ibu, adik, kakak, anak, cucu, bahkan keponakan dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, tentu bagaimana kita membentuk keluarga Islami dan menjaganya semoga sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sebetulnya kita inginkan dalam keluarga? Kita merujuk kepada satu ayat Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah
Inna fi zalikal ayati liqaumi yatafakkarun. Tujuan keluarga itu tiga dalam situasi bahagia. Kebahagiaan dalam bentuk ketenangan dan ketentraman jiwa, sakinah, mendapatkan sukun sakanah, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian. Kebahagiaan yang kedua, adanya mawadah, yaitu suatu cinta kasih, suatu bentuk di dalamnya saling memberikan cinta, kasih, perhatian, kepedulian, tolong, menolong, menghormati, menghargai. Dan yang ketiga, kebahagiaan dalam bentuk kasih sayang. Mungkin agak mirip sebetulnya ketiga kebahagiaan pada keluarga. Tapi kalau dilihat dari kata atau bahasa yang dituliskan dalam Al-Quran sebagai kata yang bersifat kata kerja yang berketerusan, fi'il modori, begitu kata orang Arab, maka kita bisa melihat dari mulai ketika mengikatkan diri dalam ijab kabul sampai kemudian meninggal, kebahagiaan keluarga tetap akan terjalin. Nah Bapak Ibu, untuk mencapai itu tentu ada kiatnya. Tidak otomatis kita mendapati. Tentu banyak pula peristiwa-peristiwa dalam keluarga yang menimpa kita masing-masing. Itu mengikuti takdir, mengikuti peristiwa dan keadaan hidup kita masing-masing. Catatan sejarah ini pun tentu memiliki suatu catatan yang berbeda. Namun demikian, upaya dan usaha kita untuk mendapati kebahagiaan tadi. Karena kebahagiaan itu bukan karena uang. Uang bisa didapati dengan cara-cara yang kemudian dapat banyak. Tapi belum tentu uang banyak dapat bahagia. Kita dapat cerita banyak, orang uangnya banyak, hidupnya pun mati bunuh diri. Uangnya banyak, tetap dia stres, padahal dia terkenal orang yang terkaya. Karena uang tidak membawa kepada bahagia. Jabatan bukan main. Begitu besar dan banyak orang yang berjabatan punya masalah. Bahkan dia juga hidupnya susah karena dia terbebani dengan begitu menumpuknya problema kehidupan dan pekerjaan dan sebagainya. Tapi dalam keluarga, insya Allah, seperti kata Nabi, baiti jannati, rumahku, keluargaku adalah surgaku, yang menggambarkan sebuah kebahagiaan. Nah Bapak Ibu, pertama, untuk kiatnya adalah kita keluarga harus memiliki visi dan misi yang sama. Visi dan misi yang sama ini tertuang dalam surat 30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Hadapkan wajah engkau kepada agama yang lurus, yang fitrah, yang hanif, dan kemudian kita tetaplah atas fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia tadi, dan tidak ada perubahan. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tadi. Itulah agama yang lurus, zalikat dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Manusia banyak tidak tahu. Apa yang perlu disamakan persepsi bahwa kita manusia lahir fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah fabahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Hadis Nabi menyebutkan setiap lahir anak itu fitrah. Ini harus dijadikan satu tolak ukur. Kita lahir dengan fitrah suci, bersih dan Islam. Putih bersih, bagikan kertas putih yang kemudian dialah yang harus kita jaga agar tidak tercoret dengan coretan-coretan yang bisa membuat kertas tadi kotor. Dan kemudian pemikiran, visi, misi, harapan, kehendak harus disatukan dan disamakan. Maka dari itu dalam berkeluarga harus ada yang at-ta'aruf, saling tolong, saling mengetahui dan saling mengenal. Ta'aruf ini saling dikenali pribadi masing-masing.
Masing-masing harus diketahui dan dipahami, dikenal pasti apa dan bagaimana kelemahan dan kelebihan, dikenal pasti apa kekurangan dan juga ciri karakter kepribadian masing-masing, sehingga kesamaan visi dan misi dalam membangun keluarga ibarat mobil dibawa oleh seorang sopir dan kondektur, mesti kompak. Kata kondektur berhenti, ya sopir berhenti. Jangan kondektur bilang ciko cie, tapi sopir jalan terus. Ketika sopir berhenti, malah justru kece kondektur taruh, akhirnya berantakan. Mobil tadi penumpangnya kacau, inyo turun tapi jalan, inyo jalan tapi inyo turun. Nah itu kalau ndak kompak antara kondektur dengan sopir. Nah khoda kapal di tengah lautan, antara kapten dengan mualim, antara kapten dengan nakoda, atau mereka yang punya otoritas memimpin, kalau tidak kompak maka tidak mungkin bisa berjalan sampai ke tempat tujuan. Belum sampai dia sudah mungkin kemana-mana perginya, atau mungkin menjadi kacau. Rumah tangga punya otoritas suami istri, bapak dan ibu harus punya visi yang sama. Kadang-kadang dalam mendidik anak, ibunya memanjakan, bapaknya tidak memanjakan. Akibatnya anak bingung, sehingga anak itu menjadi sulit untuk berkembang dan tumbuh. Karena apa? Karena tidak jelas mana yang betul, mana yang salah. Akhirnya muncul role confusion, kebimbangan peran yang berdampak kepada kepribadian ganda nantinya, bahkan bisa rusak jiwanya. Dan tentu tak mampu aktualisasi dalam pendidikan, dalam pekerjaan dan sebagainya. Gagallah dia. Anaknya yang dimanjakan bisa berdampak negatif. Contoh, bapak dan ibu tidak satu visi. Ketika anak minta sesuatu, kata ibunya dikasih, kata bapaknya enggak, bingunglah anak, mana yang boleh kok satu dikasih satu enggak. Kemudian seorang anak berkata sesuatu, mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu, kata ibunya boleh, kata bapaknya enggak boleh, bingung pula anak. Ini yang mana yang betul? Katanya boleh, tapi ini enggak boleh. Enggak boleh tapi boleh. Akhirnya anak pun kacau, tidak tahu mana yang betul, mana yang salah. Konflik pula bapak ibu depan anak, saling adu mulut, adu argumentasi. Anak-anak jadi penonton, tambah bingung lagi anak-anaknya. Iku mayang batu apa? Contoh bantu itu inyo pakai pulo ke temannya, ke lingkungannya. Nanti ketika masa depan dia pun akan lakukan suatu kebiasaan cekcok, konflik, debat dan sebagainya. Karena ada contoh. Ini karena visi yang tidak sama antara bapak dan ibu, berdampak kepada anak menjadi bingung melakukan peran dan perilaku yang bagaimana seyogianya. Oleh karena itu bapak ibu samakan visi misi, samakan. Mungkin di sini sudah berusia, tetapi bapak dan ibu pun kita temui beberapa yang kami gambarkan mungkin belum saling memahami di antara suami dan istri walaupun sudah 30 tahun bahkan 40 tahun menikah. Sebagai contoh misalnya ada seorang datang, mukanya murung, yaitu laki-laki. Kenapa aku murung? Bukan emberan di rumah, bukan emberan. Tadi malam ambo nonton bola, ketika gol ribu-ribu, ayo jagonya emberan kambo aja. Anyusi ambo di rumah. Ala beralamu kawin. Ala 25 tahun coba bayangkan. Ala 25 tahun kawin, istri nggak paham juga dengan suami, nggak ngerti juga dengan hobinya suami. Mestinya begituan tidak perlu istri marah-marah. Toh suami nonton sekali-sekali mungkin dalam setahun ketika Piala Dunia atau Piala Eropa misalnya. Ribut pun juga cuma sebentar. Tapi istri nggak paham, nggak ngerti dan nggak mau tahu. Dimarahin, kebetulan tinggal di rumah mertua, diusirlah suaminya. Coba bayangkan, mestinya kan bisa selesai urusan ini.
dengan mengatakan dalam diri ibu tadi istrinya, abilah iko harinya suami ambonyo sedang menikmati nonton bola, apa dia lah ribu-ribu sebentar nabah awak terima si beku kenyataan. Begitu mestinya, satukan visi, satukan pemahaman. Kemudian suami ketemu juga murung pula suaminya, bako murung maleh ambo di rumah aja batu di rumah bini ambo nyinyia ditanya cie jawa 10 ndak ditanya nyo mengecek seorang. Jadi bah maleh ambo tinggal rumah aja ala beralamut kawin 30 tahun apa bini ndak bantu itu dari dulu iyo mah alun kawin kan waktu itu di bini ambo aja lah. Kalau sudah tahu begitu kenapa menjadi masalah? Kenapa jadi masalah? Terima sajalah kenyataan istrinya bantu itu. Nikmati saja istri yang nyinyir bantu itu. Kadipangan leh, ala bantu iko bini awak nyinyir, cerewet, bijak. Bahkan di kampung digelar upi murai. Dikira mengecek tarusnya. Anda jualan 30 tahun menikah, ndak lo namu diterima. Mestinya kan terima saja kenyataan. Istri saya memang begitu, selesai sudah rumah tangga. Ndak perlu nyo keluar rumah, tinggal di rumah kawan, dekano malam cari istri. Nikmati saja. Ini menyamakan visi, misi dan memahami sesamanya. Dulu kawan, ibu-ibu lo keluar, bahkan berang ya, bakin ndak berang ya. Tiwarinya apa laki yang pokoknya mesti makan jariang tori sih. Kalau ndak makan jariang berangnya awak sih. Pase awak aja. Baku pase. Kamar mandi bau. Itu bak acar oleh. Kadipangan leh. Situasi kondisi ini banyak yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin contoh-contoh ini ada juga yang suka duren, nggak suka duren, ada yang begini begitu. Selama perbedaan itu tidak melanggar syariat, mungkin masih ditolerir. Apalagi itu perilaku dan kepribadian yang berbeda, memang suatu hal yang wajar. Tapi yang penting harus kompak. Kompak sekompak-kompaknya. Jangan mau digaduh orang. Jangan mau difitnah orang. Jangan mau diagi masukan-masukan dari orang. Kompak harus berdua. Kalau ada sesuatu sampaikan secara terbuka, terbuka di antum berdua, insya Allah menyamakan persepsi, visi dan misi, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah lamo menikah, masih ada puluh ego-egoan. Kamu nyapu dulu malu, kami minta maaf apoloe. Sementornya satu rumah, satu kamar, satu kasur, tidak rugi awak tuh. Sementara coba Bapak Ibu tanyakan diri awak seorang. Sebagai manusia pasti ada beda dan pasti ada konflik dengan istri dan suami. Betul Bapak Ibu? Kalau yang tidak menjawab batu itu malaikat namanya. Tapi kalau manusia pasti kalau anggotanya jawabnya batu. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan tidak boleh lebih dari 3 hari konflik itu. Dan diberikan satu fa'aslihu baina akhwaikum, segera islah. Dan tidak pula antara suami istri gengsi-gengsian. Mangalo gengsi-gengsian. Ujungnya waka bersama ujung. Awak tahan-tahan diri, mangalo awak tahan diri. Awak tahu luar dalam isi, baik awak suami, baik dia istri. Terbuka saja. Kita minta maaf duluan, pasti dia maaf kemudian. Kita menghormati dia, dia hormati kita. Kita berebut menghargai, dia akan menghargai kita juga. Kita ingin dicintai, maka segera mencintainya, pasti kita dicintai. Begitu dalam rumah tangga. Nah Bapak Ibu, menyamakan visi dan misi dalam surah Ar-Rum ayat 30 tadi. Kemudian yang penting juga, saling menasehati. Karena begini Bapak Ibu, manusia ini pasti banyak kurangnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin hanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau pun maksum, dilindungi oleh Allah atas kesalahannya karena beliau sebagai Rasul yang ucapan kata harus terjaga sehingga menjadi pedoman buat kita. Nah kita manusia
Pasti banyak salahnya. Makanya Rasul juga menyebutkan ad-dinun nasihat. Kata Nabi, din itu adalah nasihat. Bahkan dalam surat Wal Asri, tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Surat yang lain juga tawasul bil marhamah. Tawasul, memberikan wasiat, memberikan nasihat. Ini Bapak Ibu menurut ulama besar Rasyid Ridho mentafsirkan bahwa tawasul bil haq, tawasul bis sabr adalah upaya kita manusia untuk tidak menyimpang. Upaya kita manusia untuk on the track. Upaya kita manusia untuk berada di jalan yang benar, yang hak. Makanya diberikan fasilitas di antara kita, yaitu namanya tawasul bihaq, tawasul bisabr, atau at-tanasuh, saling memberikan. Jadi nasihat itu saling. Ndak awak sih dinasihati, indah awak sih menasihati, tapi saling. Awak menyimpang sakete, kawan awak menasihati. Kawan awak menyimpang sakete, awak pula yang menasihati. Begitulah kita, apalagi dalam rumah tangga. Tidak boleh segan, tidak boleh sungkan, tidak boleh malu, harus kita ungkapkan secara terbuka, yaitu dengan saling menasihati dan mengingatkan dalam kebaikan. Sebuah hadis Nabi disebutkan, istausu bin nisa'i khairu fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Nasihatilah istrimu dengan cara yang baik, karena wanita diciptakan dari tulang yang bengkok. Jadi tulang bengkok itu, rusuk itu tulang yang bengkok. Di luruhan bisa patah, di padian tetap bengkok. Caranya begitulah penggambaran Bapak-bapak terhadap istri itu. Di karehan tidak bisa, bengkok patahnya. Di padian pun tidak bisa, tetap bengkok. Pandai-pandai awak menasihati, mendekati. Kalau istri kepada suami tidak perlu terus terang dengan cara yang baik, cukup begitu. Tapi yang awak laki-laki, kata Nabi, terkait dengan istri bagaikan tulang yang bengkok, tulang rusuk yang kalau dibiarkan tetap bengkok, kalau dikeraskan akan patah. Dia harus pandai-pandai. Kemudian juga yang ketiga, kiatnya adalah kita harus menambah ilmu agama kita. Dalam sebuah hadis Nabi, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatada rasunahu bainahum illa nazrat alaihim as-sakinah. Di antaranya adalah kita belajar Al-Quran, belajar agama, selain belajar tentang rumah tangga dan keluarga. Dengan demikian insya Allah kita akan sukses menjalani kehidupan keluarga. Di antaranya Rasul tadi menyebutkan, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mengkaji sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman. Mari kita baca Quran di rumah kita. Kalau saya dalam WA grup saya ini, anak, cucu, menantu, saya dan istri, ada setoran Quran tiap hari. Jadi minimal 1 juz. Nah di bulan Ramadan ini bisa 2 juz. Nah, kalau ada yang nggak setor langsung, kenapa kok nggak setor? Itu menjamin, memastikan kalau keluarga kita semuanya tiap hari baca Quran. Sehingga demikian insya Allah muncul ketenangan dan ketentraman. Ini janji Nabi. Saya rasa Bapak Ibu pun perlu terapkan demikian. Tidak ada salahnya. Membaca Quran pun paling setengah jam. Dari 24 jam waktu kita sehari. Coba pikir kalau lah mota 2 jam lebih ya. Setelah sasi mota tanya kesimpulannya. Ndak aduh. Guno dan untungnya tadi mota. Ndak aduh. Jadi mangga mota mabiya bin hari. Rugi awak. Nah oleh karena itu marilah kita mantapkan dengan membaca Quran dan mempelajari ilmu lainnya. Tentu banyak Bapak Ibu contoh-contoh yang lain, tapi karena waktu juga maka saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri
dan buat kita semuanya. Dan insya Allah Bapak Ibu yang punya anak yang sudah bermantu mungkin juga bisa bermanfaat untuk mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.